Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik public speaking. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lestari Rosida Lubanggaol, NPM 20710031. Nama saya Evan Rasyarita, NPM 20710033. Nama saya Koni Kristi Silaban, NPM 207100043. Nama saya Kartika Sitohang, NPM 207100053. Nama saya Yunis Tulombanua, NPM 20710401. Nama saya Kariwati Sega, NPM 207104002. Nama saya Martiano Sareva, NPM 21710401. Kami dari Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen, Medan. Definisi public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Kegunaan menguasai public speaking itu mengembangkan diri pribadi. Yang kedua, mempengaruhi dunia sekitar kita. Yang ketiga, meningkatkan karir. Mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Salah satu perhatian dari para pembicara adalah demam panggung. Demam panggung adalah wajar. Rasa gugup biasanya kita rasakan sebelum melakukan hal yang penting, termasuk saat kita harus melakukan public speaking. Semburan adrenalin menimbulkan reaksi yang berbeda pada diri setiap orang, dan tentunya hal ini dapat kita antisipasi dan atasi seperti di bawah ini. Jantung berdegup lebih cepat dari biasanya, keluar keringat berlebih di bagian tubuh tertentu seperti telapak tangan, wajah, dan ketiak. Tangan menjadi gemetar, duduk terasa lemas sehingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Tenggorokan terasa tercekak sehingga suara menjadi parau, atau lebih buruk lagi suara tidak bisa keluar. Perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar. Ingin buang air besar secara berlebihan. Tidak bisa mengingat apa yang ingin kita sampaikan sekalipun sebelumnya sudah disiapkan. 3. Karakteristik public speaking. 1. Karakteristik public speaking adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Adapun komunikasi publik memiliki komponen sebagai berikut. 1. Stimulus, yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. 2. Pembicara, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan, dilandaskan pada pengalaman yang memiliki keadaan emosional psikologis. 3. Pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal ataupun pesan non-verbal. 4. Channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. Yang kelima, audiens, yaitu kelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. Yang keenam, konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. Yang ketujuh, dampak, yaitu akibat-akibat apa yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Kedelapan, feedback, yaitu umpan balik audiens pada pembicara. Yang kesembilan, gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Yang kesepuluh, komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. 2. Teknik pernapasan. Hal yang dapat dilakukan adalah 1. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut sebanyak 5-10 kali. Yang kedua, tarik napas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut sebanyak 5-10 kali. Yang ketiga, teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking
adalah melalui tahapan berikut. 1. Start merupakan kemampuan membuka, mengebrak, memecahkan suasana untuk memulai berbicara. Yang kedua, bullet break. Sebelum masuk pada materi pokok, kita perlu mengantarkan dengan. Yang ketiga, perumpamaan. Cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat, menarik perhatian lebih jauh. Yang keempat, for attendance. Penyampaian materi juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh nyata. Makanya bagian ini disebut dengan for intense, artinya contoh-contoh konkret. Yang keempat, seni berbicara. A. Melatih logika berbicara. 1. Berikanlah alasan yang tepat untuk argumen Anda. Contoh yang kedua yaitu hindari lompatan logika. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Yang kelima, tetap tenang. Bagian B, tantangan di dalam public speaking. Yaitu 1. Mengatasi rasa takut. Keberanian berbicara adalah modal awal pembicara. Yang kedua, membuat audiens antusias dan tertarik dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, membuat audiens mengingat apa yang disampaikan. Yaitu tantangan berikutnya adalah bisa membuat audiens mengingat poin-poin yang disampaikan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Koni Silaban. Metode penyampaian yang sistematis dan tepat sasaran. Yang pertama, kita harus mengenal latar belakang komunikan, baik budayanya, sukunya, pendidikannya, pekerjaannya, hobinya, dan status sosialnya. Yang kedua, kita harus menghilangkan atau mendekatkan kesenjangan-kesenjangan dengan cara mengubah diri. Ikut arus namun tidak sampai hanyut, dan akhirnya perlahan-lahan mempengaruhi arus. Yang ketiga, ciptakan bukan tujuan pembicaraan kita. Sekedar pengisian waktu atau obrolan ringan, diskusi, negosiasi, pembicaraan, dan gunakan strategi sesuai dengan tujuan pembicaraan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, gunakan kata-kata yang tidak membingungkan. Yang kedelapan, gunakan logika berpikir. Persiapan public speaking. Dalam persiapan public speaking, kita menggunakan formula 5W 1H. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu siapa dan berapa orang publik yang akan berbicara. Dan harus memahami publik agar dapat menentukan gaya bahasa, cara menyampaikan pesan, contoh-contoh yang kita berikan, dan cara berbusana dalam public speaking. 2. What is my topic about? Apa yang akan saya sampaikan? Kita harus menguasai topik apa yang akan kita sampaikan. Talk about it. Harus dikan atau lebih dalam bukan inti permasalahannya. Keempat, kapan saya berbicara dan berapa banyak waktu yang saya miliki. Kita dapat menyiapkan segala sesuatu sebelum waktunya. Mengetahui jumlah waktu yang diberikan untuk berbicara juga penting agar kita dapat menyampaikan pesan secara efektif dalam batas waktu yang diberikan. Yang kelima, where, di mana saya berbicara. Ketahui di mana dan bagaimana suasana serta pengaturan ruang tempat kita berbicara. Dengan mengetahui tempat terlebih dahulu, setidaknya membuat kita menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir, how. Bagaimana membuat presentasi atau pidato saya menarik. Kita dapat melakukan riset dan mengumpulkan informasi yang dapat mendukung presentasi dan pengetahuan tentang materi. Persiapan latihan. Dalam persiapan latihan, ada pembukaan. Pembukaan dimulai dari mencairkan suasana, isi sampai penutup. Sebelum persiapan, kita harus melakukan latihan public speaking agar menghasilkan public speaking yang berkualitas. Yang kedua, persiapan, penguasaan materi, dan penutup public speaking. Dalam persiapan, kita harus melakukan latihan.
Kemudian kita mempersiapkan materi, catat poin-poin penting. Sebelum tampil, kita jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang berminyak dan manis-manis. Minum air bening saja. Persiapan teknik penguasaan materi. Menghafal materi pidato, menuliskan seluruh isi pembicaraan, membuat naskah pidato dan dibaca. Kita harus menggunakan infocus atau PowerPoint. Kemudian kita membuat poin-poin penting atau garis besar. Dalam membuka public speaking, kita harus tarik napas dalam-dalam, senyum ramah, dan tetap hadirin sejenak. Tips pembuka public speaking. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, Tika Sitohang. Teknik penyampaian materi. 1. Induksi-deduksi, yaitu penarikan fakta, data, lalu ke teori. 2. Kronologis, urutan kejadian atau materi, seperti pengertian, masalah, dan solusi. Yang ketiga adalah flashback, yaitu kejadian masa lalu atau sejarah, lalu dikaitkan ke masalah masa kini. Seni membawakan pidato. Adapun langkah cerdas membawakan pidato luar biasa adalah 1. Menentukan tujuan pidato. Tujuan seumpama fokus pada sebuah lensa kamera, fokus yang tepat akan membuat gambar nampak jelas. Dalam sebuah pidato dibuat dengan menentukan terlebih dahulu tujuan dari pidato yang akan dilakukan. Kedua, menyambut kerangka pidato. Kerangka berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi pidato, yaitu pendahuluan, pembukaan, berisi salam pembuka dan salam penutup. Yang ketiga, ada beberapa cara yang dapat digunakan seorang pembicara untuk membuka pidatonya adalah dengan memperkenalkan diri, membuka pidato dengan humor, membuka pidato dengan pendahulu secara umum, isi, inti dari pidato sedapat mungkin ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya dijelaskan oleh Yunis Telumbanua. Tujuan pidato. Ada 3 tujuan pidato, yaitu pidato informatif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi agar audiens diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Kemudian yang kedua, pidato persuasif, yaitu berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga adalah pidato rekreatif, yang bertujuan ingin menggembirakan atau menghibur pendengar. Biasanya terdapat dalam jamuan-jamuan, pesta-pesta, perayaan-perayaan. Kemudian seni menjadi MC. Yang pertama, seorang MC adalah seseorang yang mempunyai keterampilan seni dalam bidang improvisasi untuk mengacara secara baik dan memiliki karakteristik yang khas. Yang kedua, fungsi dan tuntutan bagi seorang MC. Yang ketiga, adanya sifat-sifat dan juga tuntutan yang dalam seorang MC. Yang keempat, memiliki rasa humor. Kelima, memiliki kesabaran, pengalaman yang luas. Yang ketujuh, imajinasi seorang MC akan menemui berbagai macam bentuk acara sepanjang karirnya menjadi MC. Kemudian, MC memiliki antusiasme. Yang kesembilan, kemampuan bekerja sama. Baik, saya lanjutkan. Kesembilan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking. 1. Suara dan cara berbicara. 2. Teknik berbicara, cara berbicara. 3. Menciptakan suasana dengan suara. 4. Penampilan. 5. Bahasa tubuh yang mampu mengungkapkan citra diri seseorang. Itu meningkatkan seperti dapat dilakukan dan dapat dilakukan. Dilanjutkan dengan yang ke-12 yaitu presentasi. Presentasi artinya bentuk komunikasi. Komunikasi presentasi dilakukan secara terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Yang pertama, jenis-jenis presentasi. Yang kedua, persiapan dasar presentasi. Ketiga, menetapkan tujuan presentasi. Dan keempat, yaitu mengetahui tempat dan sarana presentasi. Jadi dalam hal ini,
Untuk mentampilkan presentasi yang bagus, maka dipenuhi beberapa hal, yaitu yang keempat tadi, untuk bisa menghasilkan presentasi yang bagus. Kemudian dilanjutkan oleh saudara kami, Martianus Sarefa. Baik, kami akan melanjutkan untuk materi yang ke-13 tentang analisis audiens pada kegiatan public speaking. Efektif tidaknya seorang pembicara saat tampil di hadapan publik atau saat bergantung pada sejauh mana pembicara tersebut mampu memahami audiens. Dengan pemikiran publik atau audiens yang dalam hal ini berperan sebagai mencoba memahami calon pendengar yang disebut dengan audiens. Hal ini penting karena dengan memahami latar belakang kehidupan audiens, kita akan mudah masuk dalam situasi dan kondisi kehidupan audiens atau komunikan untuk kemudian menghantarkan ide agar tercapai kesepakatan dan kemudian ditindaklanjutkan. Selanjutnya pada materi ke-14 tentang penggunaan kata dan kalimat yang benar di dalam public speaking. Secara umum, penggunaan istilah pelafalan, pengucapan, dan artikulasi adalah sinonim. Namun sejatinya yang berbeda. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah pembentukan dan penggabungan dari bunyi bahasa dasar. Yang kedua, aksentuasi. Dalam hal ini, penekanan yang tepat pada suku kata di dalam kata atau kalimat, lebih dikenal dengan istilah pelafalan. Yang ketiga, pengucapan. Pengucapan yang benar adalah penyampaian yang lengkap terhadap seluruh bunyi suku kata dan satu kata. Yang keempat, karakteristik. Karakteristik ini menjadi pembicara publik yang efektif, antara lain meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan hasrat dalam diri, menjadi diri sendiri, memperhatikan intonasi suara, menggunakan waktu presentasi secukupnya, berkomunikasi dengan audiens, menjadi pendongeng, melakukan pengulangan terus berlatih. Demikian presentasi kami dengan topik public speaking. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.